Orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, kembali pada nikmat Allah, kembali kepada karunia Allah, kembali kepada keridhaan Allah, hidupnya bersama Allah, matinya bersama Allah, tidak ada bencana, tidak ada musibah. Paham ya? Nah, awas. Memahaminya harus hati-hati ya. Udah ngaji di sini malah keserempet sepeda motor. Baru aja ngaji. Keserempet sepeda motor mau disebut musibah atau tidak, terserah kamu. Bagi orang yang ridho, tidak ada musibah. Ngerti maksudnya? Mau bebas dari musibah? Ya. Mau bebas dari banjir? Bebas dari utang? Ya nggak apa-apa kalau kalian harus punya utang nyicil, nggak apa-apa. Saya juga punya mobil nyicil kok, nggak masalah. Nggak dosa kok punya utang, yang penting mau bayar utang. Yang dosa itu yang suka pinjam-pinjam tapi nggak bayar. Kadang-kadang jadi kebiasaan, pinjam terus, bayarnya lupa. Iya, nunggu diikhlaskan. Nah ini watak yang, aduh watak kayak gini jangan dipelihara ya. Nunggu diikhlaskan, nunggu belas kasihan, harus konsekuen. Kalau pinjam, kamu bayar. Kalau janji hari anu mau bayar ya bayar. Ini masalah watak. Ya, sehingga kamu menjadi tidak dipercaya lagi sama orang lain. Ya. Nah, jadi ayat ini mengatakan ya, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan bumi, baik dengan suka maupun dengan terpaksa. Lihat saya semuanya. Melepaskan dengan sukarela gak sakit. Tapi melepaskan dipaksa sakit. Nah pertanyaannya sekarang, hayang dipaksa wae. Melepaskannya itu harus dipaksa oleh semesta, harus dipaksa oleh Allah gitu. Sakit. Dipaksa sama siapapun, tetap kalau dipaksa itu akibatnya sakit. Udahlah sekarang. Ayo, selepas dari sini latihan. Nah itulah pentingnya kita pergi sekarang ke rumah sejati kita. Pergi ke rumah diri kita yang sebenarnya. Pulang kepada Allah. Bersama dengan Allah semuanya menjadi mudah. Gak ada musibah, gak ada bencana. Kenapa? Bersama dengan Allah kita menjadi mudah melepaskan. Ya Allah, terima kasih. Saya dikasih rezeki yang luar biasa. Hati-hati. Ketika rezekimu luar biasa, tidak sebanding dengan upayamu, hati-hati, itu bukan berkah. Ada yang licik, ya. Jadi pegawai negeri sipil, maaf ya, kerjaan tiap hari jalan-jalan, gaji dapat. Dia ngomong ke semua orang, enak saya jadi PNS. Kenapa? Walaupun saya gak kerja tetap aja gaji datang. Loh, hati-hati. Tidak lama itu akan bencana akan datang. Begitu kamu mendapatkan sesuatu yang tidak sebanding dengan upayamu, ada kelicikan pada dirimu, jangan dikira itu berkah. Jangan dikira itu berkah, ada tagihannya. Makanya lihat orang-orang yang semacam itu kerja enggak tapi pengen dapat gaji, duitnya enggak berkah. Anaknya sakit, istrinya sakit, dikit-dikit ke rumah sakit, ya. Kadang-kadang duitnya ditipu orang, itu karena gitu. Awas, hati-hati ya. Belajar spiritual itu harus ada kesebandingan. Kamu pinter, ngomong berapa menit kamu dihargai orang. Kalau itu sebanding dengan kepintaranmu kamu dapat berkah, itu bagus. Tapi kalau sudah mulai licik membohongi orang, kamu dapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya, itu juga akan berakhir dengan penderitaan. Kan pernah dengar ada investasi bodong? Investasi bodong itu kan sebenarnya tipu-tipuan dengan berkedok investasi yang ujung-ujungnya kan nyedot duit orang.
Dia mencari rezeki dengan cara yang tidak sebanding dengan upaya dia. Dia kira itu bagus. Nih anak-anak saya, kalian cari rezeki yang sebanding dengan kompetensimu, yang sebanding dengan upayamu, yang sebanding dengan keahlianmu. Itu yang berkah. Rezekinya gak apa-apa banyak juga. Yang penting halal. Nanti tubuh kita jadi sehat, pikiran kita jadi sehat, batin kita suci, tidak ternoda. Karena tidak ada yang bukan hak kita raih dengan cara-cara yang licik. Ngerti maksud saya? Nah ini kadang-kadang, mohon maaf ya, banyak sekali kan orang yang mencari rezeki dengan cara-cara yang licik. Dia pikir hasilnya banyak yang tidak sebanding dengan upaya dia itu bagus. Tidak, ada tagihannya. Nah kalian-kalian nih yang kerja, hari ini dapat, itu bagus. Bagus. Siapa tahu itu membawa berkah. Bapak saya anaknya 11. Kerja di perkebunan teh cuman sebagai manor besar teknik. Yang gajinya itu ya sebulan gak cukup. Tapi kami ya bisa sekolah semua, aneh kan? Nah, itu berkah namanya. Karena yang beliau dapat sebanding dengan yang beliau keluarkan. Sebanding dengan kerja keras yang beliau lakukan. Jadi kalau kita mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Tidak sebanding dengan upaya kita, hati-hati. Periksa oleh kita, ada kelicikan kita enggak di situ? Kalau ada kelicikan, menyelinap jadi rezeki kita. Itu membawa masalah dalam hidup kita. Maaf ya, mungkin duitmu itu nanti habis buat cuci darah. Makanya hidup tuh yang paling enak itu jujur. Tadi jujur apa? Jujur apa tadi? Pikiran sama, tulis pikiran sama dengan perkataan sama dengan perbuatan, gitu aja. Definisinya nggak pusing-pusing. Jujur adalah pokoknya pusing lah. Pokoknya apa yang kau pikirkan itu yang kau katakan, itu yang kamu lakukan. Lihat. Itu yang membuat seseorang itu selalu kelihatan cantik dan ganteng. Jadi kalau kamu ingin kelihatan cantik sepanjang hidupmu, kelihatan ganteng sepanjang hidupmu, sudah jujur aja. Percaya sama saya. Yang perempuan cantik di usia berapapun kalau jujur. Yang laki-laki ganteng di usia berapapun kalau jujur. Percaya sama saya, cantik dan ganteng. Paham ya? Gitu. Gimana ayah? Saya kan wajahnya jelek. Jujur kamu. Insya Allah kamu tetap jelek. Makanya yang jelek wajah itu jangan takut naksir. Karena yang berhak takut itu yang ditaksir. Ini pesan penting dari saya. Pokoknya kalau jujur itu pagar kita. Nah, tahu pagar? Pagar tuh? Pagar itu bukan sekedar pelindung loh. Tapi pagar itu juga bisa jadi hiasan. Coba rumah kita dikasih pagar, gak ada orang manjat. Dan pagar itu bukan sekedar pelindung, tapi juga bisa perhiasan. Apalagi pagarnya pagar hidup. Betul gak? Coba bikin pagar di depan rumah pakai pohon singkong. Kan tiap pagi ngundur singkong, betul gak? Coba pagar. Bahkan pagar itu bisa ngasih makan sebetulnya. Kalau jujur jadi pagar kita, apa yang terjadi? Dipagerin. Maka kita akan menjadi terlindung, ganteng, betul? Karena ada pagarnya, ada sarungnya. Maaf ya, makanya udah usaha kecil-kecilan, gak jujur lagi, ya tambah kecil. Coba, jujur deh, jujur. Apa yang kamu katakan, lakukan. Jangan suka menarik perkataan. Kalian kadang-kadang ngomong suka basa-basi, jadinya basi. Contoh begini, ayah sebetulnya sih saya pengen ngaji.
Cuman, kalau kamu nggak datang di sini, kamu tuh nggak pengen. Kalau pengen pasti ada jalan dari semesta untuk datang di sini. Ngerti maksud saya? Jangan ngomong gitulah sama saya, basa-basi itu. Sebenarnya saya pengen datang, cuman kamu itu nggak pengen datang. Kalau pengen datang itu harus ada di sini. Ke saya jangan ngomong gitulah, itu kan menghina saya. Cuman kadang-kadang saya kan harus ngelus dada aja ya. Lihat anak-anak saya model-model kayak gitu. Ya. Basa-basi basi jadinya. Jadi oleh karena itu kalau nggak mau datang nggak usah ngomong gitu. Karena kalau kamu nggak mau datang ya kamu juga tidak akan ada di sini. Kalau mau datang dan kencang maunya ya pasti ada di sini. Karena begitu kita mau semesta akan ngasih jalan untuk ada di sini. Paham maksud saya? Nah, ini adalah pelajaran penting supaya kita tidak banyak basa-basi. Oleh karena itu, yuk, mau pulang sekarang? Pulang sekarang. Pulang kepada Allah, gak usah nunggu mati nanti. Karena kalau kita pulang di kehidupan yang sekarang, kita akan pulang sempurna di kematian nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya hidup, rasanya mati. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati justru ketika kita masih hidup. Karena kalau udah mati mah kalian tidak akan bisa merasakan rasanya mati. Kasihan dong orang mati merasakan rasanya mati. Orang mati mah gak ngerasain apa-apa, disabunin apa, mau dibakar kek, mau di apa gak masalah. Ya, mau meninggalnya di sungai, mau meninggalnya di laut gak masalah. Yang masalah kan kita. Sama-sama ke bumi kok. Betul gak? Ya sama-sama ke bumi, gak terbang ke Mars. Orang jatuh dari pesawat kan sama ke bumi. Mau dikuburkan dimanapun kembali ke bumi kan. Gak masalah sebenarnya. Yang masalah tuh kita. Karena senang memasalahkan yang bukan masalah. Riweh. Iya. Orang naik haji. Mati di Mekah, telepon kerajaan Saudi, mohon jenazah kedua orang tua saya dikembalikan ke kampung halaman. Riwah tuh ongkosna, duit keur haji ge nginjem, tamah balikna kudu mulangkeun nu modar. Buat apa? Dikubur di Mekah dengan dikubur di Jelekong sama enggak? Sama, kembali ke bumi, betul nggak? Tidak kembali ke Mars, tidak kembali ke Pluto, sama. Cuman kita aja, pakai betul nggak? Iya. Nah, ini penting. Jadi oleh karena itu, yuk pulang. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Ayo pulang kalian, pulang. Nah, saya sudah kasih tahu indikatornya. Kalau kita dalam hidup banyak masalah, pulang. Kalau dalam hidup banyak penderitaan, pulang. Di rumah cekcok terus, pulang. Ayo pulang. Pulang ke jati diri. Begitu kalian pulang, maka kalian akan menjadi pengasih, penyayang bersama Allah itu luar biasa. Gelang. Sipatu gelang sirama-rama, mari pulang, marilah pulang ke rumah diri kita. Gitu. Balik. Ya. Ayo. Rasakan sekarang. Begitu kita pulang ke jati diri kita, sadar bahwa kita bersama Allah, pulang kepada Allah di sini, saat ini, sekarang, bersama Allah. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah. Rasakan oleh kedamaian mulai datang dan kita mudah sekali untuk melepaskan apapun. Gak ada lagi saya nanti menerima keluhan itu. Anak saya pergi meninggalkan keluarga. Lepaskan.
nanti juga balik. Istri saya sedang di mertua, sekarang sedang niis. Karena pas saya antep. Kayak balik. Ya. Ya, iya. Makin ruwet di sini, makin ruwet di luar. Makin damai di sini, like attracts like. Begitu menciptakan kedamaian di dalam, yang damai di luar akan datang. Begitu menciptakan kebahagiaan di dalam, yang damai-damai keluar. Makanya berhenti membicarakan yang kalian tidak ingin dalam hidup. Bicarakan saja yang kalian ingin. Maka yang akan datang dalam kehidupanmu pasti yang kamu ingin. Terlalu sering membicarakan yang tidak diinginkan, hati-hati. Maaf ya, membicarakan istri, membicarakan suami yang tidak diinginkan. Maka itu akan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita. Tidak akan ada solusinya. Menceritakan siapapun yang tidak kita inginkan, stop mulai sekarang. Stop. Pulang. Berhenti bicara banyak-banyak. Ya, gitu saja kajian kita hari ini. Walaupun ayatnya tidak banyak, pengertiannya tidak banyak, semoga ini menjadi nutrisi bagi kekosongan diri. Sehingga kita setelah ini mendapatkan nutrisi yang sebenarnya untuk menuju pada kedamaian. Semoga seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia. Terima kasih. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.